Halo hai. Selamat datang di channel Alur Film. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Stalked by My Doctor, dirilis tahun 2016 lalu. Film ini dibintangi oleh Eric Roberts, Claire Blackwelder, dan Hilary Greer. Film ini menceritakan seorang dokter yang terobsesi dengan gadis muda. Kebetulan ketika ia liburan di sebuah pantai, ia mendapati gadis sekolah yang tenggelam, dan menyelamatkan nyawa gadis tersebut sesegera mungkin. Bagaimana alur selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke inti filmnya. Check it down. Kisah akan diawali oleh Beck yang berada di kota Acapulco, negara Meksiko. Beck yang memalsukan identitasnya menjadi Victor Slausen mencoba menggaet seorang wanita tua yang masih kelihatan cantik. Di awal perbincangan mereka, terlontar beberapa candaan hingga saat si Beck memberikan foto rumah dan kapal pesiar yang diambil dari Google. Tapi sayang, wanita itu malah menghinanya. Dia bilang kalau penghasilannya lebih banyak dari Victor. Keesokan harinya, Victor pun pergi ke pantai sambil minum tequila. Namun di sana ada dua polisi Meksiko yang membuatnya jadi was-was karena si Victor ini takut kalau polisi tahu bahwa dia buronan FBI yang telah menculik seorang gadis setahun lalu. Tapi tiba-tiba seorang pria membawa gadis yang tenggelam di pantai. Spontan saja Victor memberikan pertolongan pertama kepada gadis tersebut. Seperti nafas buatan dan juga kejut jantung menggunakan tangan. Tak lama setelahnya, datang ibu dari si gadis melihat anaknya terkapar. Tak butuh waktu lama Victor berhasil membuat si gadis tersadar. Ketika pertama kali membuka mata ia melihat wajah Victor yang sudah tua dan keriput tersebut. Setelah dibawa ke rumah sakit, si gadis pun sembuh total. Ia bersama ibunya bernama Linda dan si gadis bernama Amy. Linda pun berterima kasih karena Victor telah menolongnya. Dan Linda mengatakan kalau Amy akan balik ke San Diego. Sontak saja si dokter pun bilang kalau ia berasal dari kota yang sama, tujuannya ke Meksiko yaitu menjadi dokter relawan. Di mana hal itu membuat Amy berdecak kagum apalagi si Victor menunjukkan rumah palsunya. Dengan segera Linda mengajak Amy balik karena dia tahu kalau Victor punya niat lain. Tak lupa Victor selfie dengan Amy dan juga Linda. Malamnya Victor melakukan video meeting bersama dokter psikiater bernama Clark. Victor menceritakan pengalamannya bertemu dengan wanita yang membuatnya jatuh cinta lagi. Niatnya, Victor ini mau ngedeketin ibunya dulu baru anaknya karena sepertinya Linda suka sama si dia. Clark lalu memperingatinya agar jangan mengikuti hawa nafsu mengingat kasus dokter dengan gadis muda kemarin baru genap setahun. Tapi Victor tidak menggubrisnya. Keesokan harinya Victor pun berangkat menuju ke San Diego, Amerika. Begitu di bandara dia diperiksa oleh petugas satpam bandara yang mengetahui identitas aslinya sebagai Beck atau dokter psikopat, dan ternyata itu hanyalah khayalan belaka. Faktanya satpam menyambutnya dengan baik sebagai dokter Victor ahli bedah jantung. Beberapa hari di San Diego, Victor langsung mencari tahu keberadaan Amy di sekolahnya. Di sana dia memperhatikan Amy dari kejauhan yang ternyata dia sudah punya pacar bernama Gri. Nah si Gri ini menyadari kalau Victor selalu memperhatikan Amy selama beberapa hari. Tanpa banyak basa-basi Gri langsung menghampirinya dan memberikan salam perdamaian. Beruntung Amy mengenalinya dan mengatakan kalau Victor ini orang yang menyelamatkannya saat tenggelam di Meksiko. Gri yang merasa bersalah langsung meminta maaf serta berterima kasih karena telah menolong Amy sewaktu tenggelam. Kemudian dokter mengajak Amy berbicara di kafe ditemani oleh pacarnya Gri. Di sana Amy membicarakan ibunya yang mengidap trauma akibat sang ayah yang meninggal karena terjatuh dari tangga. Hal itu membuat Linda mengalami kecemasan lebih pada ketinggian. Victor pun memberikan kartu namanya dan menyuruh Linda segera menelponnya. Ia juga mengatakan kalau Linda lah yang membuatnya melacak Amy. Hal itu ia katakan karena takut niat aslinya terbongkar yaitu mengincar Amy bukanlah si Linda. Sesampainya di rumah, ia memujuk ibunya agar mau bertemu dengan Victor yang sudah jauh-jauh menghampirinya. Tapi si ibu menolak karena dia menganggap kalau Victor gak serius dengan ucapannya. Dalam ekspresi kecewanya Amy marah dan mengatakan kalau Linda gak pernah berkencan sejak si ayah meninggal dunia akibat kecelakaan. Di sini terlihat kalau Amy pingin ibunya segera move on dan mendapatkan kekasih baru. Mendengar nasihat sang anak, Linda pun bertemu dengan Victor di sebuah restoran. Di sana Victor langsung to the point kalau dia suka sama Linda, padahal sempat terbayang di benaknya wajah si Amy.
Linda yang tak terlalu percaya dengan orang baru sempat menolak, tapi dengan ucapan buaya si Victor yang profesional, akhirnya si Linda luluh dengan kata cinta dari mulut Victor. Bahkan Linda yang tadinya cuek dan angkuh, sekarang menceritakan semua tentang masa lalunya. Singkat cerita, Victor, Linda, Amy dan Gri piknik ke sebuah pantai. Di sana, Victor cemburu melihat kedekatan Amy dan Gri, padahal di hadapannya ada si Linda yang mulai suka dengan Victor. Di saat Victor dan Gri berbincang, si Gri bilang kalau ia ingin menikah muda dengan Amy. Victor mendengar itu kurang menyetujuinya dan malah menyuruh Gri merusak Amy. Gri yang tahu maksud Victor langsung menghinanya. Karena kedekatan Amy dan Gri membuat Victor benar-benar terbakar api cemburu. Begitu sampai di rumah, Victor lalu membuat dosis lalu mencampurkan ke minuman favorit Amy. Efek dari minuman itu membuat Amy keracunan parah. Victor yang sudah tahu akan dihubungi Linda pun berpura-pura kaget. Menurut dugaan Victor, Amy cuma keracunan makanan, lalu Linda pamit berangkat kerja yang mana si Amy dan Victor berduaan aja, ia pun memanfaatkan momen itu untuk berbincang lebih dekat dengan Amy. Malamnya, Victor membuat sebuah hasil tes darah palsu di mana di situ tertulis kalau si Amy mengalami herpes. Herpes ini adalah penyakit yang disebabkan luka kelamin suatu penyakit yang menular seksual pembuahan. Awalnya Amy tidak percaya, tapi dengan akal bulus Victor, Amy meyakini mungkin si Gri lah yang punya penyakit itu, karena bisa aja Gri berhubungan dengan wanita lain. Tanpa banyak basa-basi, Amy langsung menemui Gri yang kebetulan Gri lagi ngobrol sama ciwi-ciwi. Melihat itu, Amy semakin menduga Gri berhubungan bukan cuma sama dia doang. Namun Gri malah menuduh kalau Amy lah yang punya penyakit itu. Alhasil mereka pun bertengkar. Sementara itu, Linda mulai menjalani terapinya bersama Victor dan mulai naik ke atas bangku yang tinggi hingga menyetir di jembatan yang membuat Linda takut. Bahkan Victor meminta Linda menaiki tangga yang dulu digunakan suami Linda. Semua itu dilakukan agar rasa cemas Linda hilang. Di tempat lain, Amy yang sedang jogging ditelepon Gri. Di sini Gri meminta maaf atas ucapannya beberapa waktu lalu. Gri juga mengatakan apapun keadaan Amy, ia akan tetap mencintainya. Dari situlah mereka akhirnya berdamai. Sepulang jogging, Amy belajar dengan Victor tentang ilmu biologi. Amy dibuat risih dengan Victor yang menanyakan apakah dia pernah puas bercocok tanam dengan Gri. Jelas aja pertanyaan itu membuatnya risih dan langsung pergi ke kamarnya dan disusul oleh Linda yang menghampiri Victor. Alhasil Amy pun resah akibat kejadian semalam. Dia mengungkapkan kepada Linda bahwa Victor itu agak cabul. Si ibu pun bilang kalau itu adalah hal yang wajar saat pelajaran biologi, tetapi Amy malah menyuruh Linda mutusin hubungannya dengan Victor. Tentu aja Linda marah karena awalnya Amy lah yang menyuruhnya untuk mendekati Victor, terus sekarang dia juga yang nyuruh putus. Kan aneh. Keesokannya, Linda langsung menanyakan hal tersebut kepada Victor. Akhirnya Victor meminta maaf apabila pertanyaan kepada Amy terlalu lancang. Sesampainya di rumah, hayalan Victor semakin menjadi-jadi kepada Amy. Dia berhayal mendatangi Amy lalu beradu bibir di hadapan Linda. Malangnya, Linda memergokin mereka sedang beradu bibir hingga jatuh dari lantai atas rumahnya. Victor hanya diam saja sampai akhirnya dia tersadar dari mimpinya dan segera mungkin dia menelepon Linda. Ternyata Victor mengajak Linda menikah. Linda pun langsung mengatakan kepada Amy kalau Victor ingin menikahinya namun Amy tidak setuju dan keputusan ibunya menikah dengan Victor karena dia sudah tahu niat buruk dari Victor. Karena tidak ingin ibunya menikah dengan orang yang salah, ia lalu menghubungi pamannya yang bernama Roger untuk segera datang menasihati ibunya. Setelah Roger datang, dia mencoba menasihati Linda dengan keputusannya, apalagi si Victor pernah melecehkan Amy. Namun Linda tak menggubris perkataan Roger sebab Roger pengedar narkoba di Los Angeles. Bersamaan dengan itu, Victor datang menguping pembicaraan mereka. Di sini Victor mencoba mengambil hati Roger dengan mencari tahu tentang Roger serta ia mendownload lagu karya Roger. Dan benar saja ketika Victor dan Roger bertemu, seketika Roger merubah pendapatnya karena Victor ini ngaku kalau ia punya band sama kayak Roger dulu. Amy yang kesal melihat pamannya tidak berpihak kepadanya mencoba berbicara dengan Roger kalau Victor orang yang pandai dalam manipulasi. Karena ia tidak ingin mengecewakan Amy, Roger lalu memancing Victor dengan pertanyaan perihal band lebih mendalam.
Ketika ditanya tentang suatu hal, si Victor menjawabnya dengan gugup. Dari sini Roger percaya kepada Amy kalau Victor tukang bohong. Kemudian Roger kembali mencari tahu perihal Victor di rumah sakit yang katanya tempat dia kerja. Roger menanyakan tentang Victor kepada resepsionis akan tetapi resepsionis sedang sibuk sehingga ia meninggalkan nomor HP-nya. Beberapa jam kemudian Roger dihubungin pihak rumah sakit dan mengatakan bahwa Victor Slausen tidak pernah melakukan praktik di rumah sakit tersebut. Spontan Roger menghubungi Linda melalui pesan teks dan mengatakan kalau Victor itu telah berbohong, namun sayang, yang membalas pesan dari HP Linda itu adalah Victor. Kalau dia akan menemui Roger di rumah. Ketika Linda balik dari toilet, Victor mengatakan kalau dia ada kerjaan dan segera pergi. Di rumah, Roger lagi sibuk nonton TV. Tak lama berselang Victor datang mengendap-endap menuju ruang TV tapi sialnya Victor ketahuan oleh Roger. Alhasil Roger pun memukulnya sampai babak belur. Namun Victor tiba-tiba bersemangat ketika melihat TV dan berimajinasi tentang Amy yang menyuruhnya untuk segera melawan balik untuk membunuh Roger dan juga Linda agar memperjuangkan cintanya kepada Amy. Sontak saja Victor pun menyuntikkan racun mematikan kepada Roger. Setelah itu, ia membawa mayat Roger ke rumahnya dan lalu membakarnya hingga tak menyisakan jejak sedikit pun. Singkat cerita, tibalah di hari pernikahan Victor dan Linda, meskipun Amy tidak menyetujui itu, namun ia tetap legowo dan akan memberi ucapan selamat kepada Victor. Namun, betapa kagetnya dia saat melihat Victor berbicara sendiri di depan laptop. Jadi selama ini, Victor video Zoom dengan Dr. Clark hanyalah imajinasi Victor belaka. Terlepas dari itu, Victor pun ngomong kalau dia cuma menyemangati dirinya. Kemudian, Victor pun segera mungkin mengajak Linda pergi dari rumahnya untuk berbulan madu di villa yang telah ia sewa. Padahal, Amy ingin berbicara dengannya, tapi Victor langsung mengajak Linda. Tak lama setelahnya, Amy mendapatkan telepon dari Gary. Dia mengatakan kalau hasil tes milik Amy ternyata palsu. Selama ini, mereka ditipu oleh Victor karena Gary punya teori kalau misalkan Victor ini suka banget sama si Amy. Jadi, Amy lah yang diperalat oleh Victor agar bisa dekat dengan ibunya. Spontan aja, Amy pun pergi ke rumah Victor untuk mengecek sebenarnya apa tujuan Victor. Di sana, Amy menemukan fakta tentang rencana Victor yang akan membunuh Linda di villa lalu membuangnya ke danau begitu saja dan menganggap itu adalah sebuah kecelakaan. Dari situ, Victor bisa berdua dengan bebas bersama Amy. Tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung berangkat menuju villa untuk menyelamatkan ibunya. Sementara di villa, Victor menutup mata Linda dengan kain dan mengajaknya ke lantai paling atas untuk segera lompat. Linda yang tak tahu apa-apa pun nurut aja karena menurutnya Victor akan memberikan surprise. Tak lama setelahnya, si Linda sudah di atas. Tapi Amy keburu datang, seketika Victor pun mendorong Linda. Lalu, Victor mengendong Amy dan membawa dia ke kasur untuk segera dibuahi secara paksa. Bersama dengan itu, Linda ternyata berhasil mengangkat pegangan pada tembok, sehingga ia bisa menyelamatkan diri dan langsung memukul Victor yang pengen perkaos anaknya sampai Victor pingsan. Tak lama setelahnya itu, polisi datang menangkap Victor kemudian disusul Gary yang datang memeluk Amy dan langsung berpagut bibir dengannya. Linda pun terlihat senang karena terhindar dari dokter psikopat yang dia kira mencintainya. Di akhir film Victor sedang dalam penjara menolong seorang sipir perempuan yang ketelan coklat. Dengan ilmu kedokterannya Victor berhasil menyembuhkan sipir dan membuatnya berhutang budi kepada Victor. Dari sini sepertinya perjalanan Victor masih akan berlanjut dan film pun selesai.